Kepala Badan Pengkajian dan juga Penerapan Teknologi mengungkapkan dalam upaya membangun ekosistem inovasi teknologi untuk Indonesia Maju, BPPT dan para stakeholder harus bekerja sama membangun harmonisasi dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Kita simak selengkapnya eksklusif interview Kepala BPPT, Hamam Riza bersama Maria Katarina dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-42 BPPT. Salah satu untuk menjawab tantangan global adalah dengan teknologi. Dan Indonesia pun berada di track tersebut, mempersiapkan diri untuk melakukan berbagai macam inovasi. Indonesia saat ini sedang bersiap untuk membangun ekosistem inovasi teknologi untuk Indonesia Maju. Apa saja yang akan dipersiapkan oleh Indonesia untuk menjawab tantangan ke depannya? Sudah siapkah kita untuk melihat berbagai macam kemungkinan yang ada? Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Untuk membahasnya saat ini saya bersama dengan Hamam Riza, Kepala BPPT. Untuk berdiskusi, untuk Anda pastinya ya. Halo Pak Hamam, apa kabar Bapak? Halo Maria, selamat siang. Selamat siang, sehat ya Pak ya? Selamat ulang tahun. Alhamdulillah sehat. Selamat ulang tahun, congratulations, 42 tahun sudah begitu ya BPPT. Dan tentunya bukan angka yang muda lagi begitu ya, tetapi katanya life begin at 40 begitu ya, dan ini sudah 42 tahun BPPT. Apa makna 42 tahun bagi seorang Hamam Riza di BPPT? 42 tahun BPPT adalah sebuah usia di mana sebagai sebuah lembaga yang diawali oleh almarhum Profesor B.J. Habibie, Presiden RI yang ketiga, founder dari BPPT pada tanggal 21 Agustus 1978. Itu BPPT resmi berdiri. 42 tahun BPPT memiliki makna penting karena kita dari sejak awal membawa marwah untuk melakukan lompatan teknologi, transformasi industri untuk membawa Indonesia itu menjadi negara yang maju, negara yang mandiri teknologi, adil, makmur dan sejahtera. Ya. Oleh karenanya bagi kami di BPPT 42 tahun BPPT ini merupakan sebuah momen untuk menguatkan seluruh semangat kita ya dalam menguasai teknologi, mendayagunakan teknologi dan bertanggung jawab keberhasilan inovasi dan penerapannya. Dan karenanya lah BPPT berusaha hadir di dalam seluruh aspek penguasaan teknologi, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Menarik sekali tadi Pak Hamam mengatakan bahwa terobosan kemudian inovasi teknologi yang akan dilakukan gitu ya oleh BPPT. Apa saja Pak yang sudah dilakukan sejauh ini? Di akhir 2019 kami lihat beberapa catatan kami bahwa banyak proyek sebenarnya yang akan dilakukan di 2020. Sayangnya ada pandemi begitu ya, tapi seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh BPPT dalam bentuk inovasi dan juga terobosan ini Pak Hamam? Ya kami kalau bisa menyampaikan mengulas kilas balik ya, di 2019 itu kita mempersiapkan seluruh upaya dalam membangun flagship prioritas riset nasional. Seperti diketahui kita di 2020 hingga 2024 memasuki satu tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Dan karenanya di 2019 dengan seluruh kemampuan yang ada pada BPPT, pada perekayasa, peneliti dan seluruh staf fungsional di BPPT, kami sudah mempersiapkan untuk 2020 itu apa saja yang akan menjadi kekuatan BPPT di dalam mengawal dan melaksanakan penguasaan teknologi yang terkait dengan prioritas riset dan inovasi nasional. 2019 itu BPPT bergerak cepat melahirkan transformasi digital. Jadi seluruh dukungan manajemen yang terkait dengan sumber daya manusia, kemudian dalam pengelolaan keuangan, dalam meningkatkan penguasaan
di bidang reformasi birokrasi, dalam tata kelolanya, itu semua kita digitalisasi secara masif. 41 tahun ulang tahun BPPT tahun 2019 itu ditandai dengan peluncuran 41 aplikasi digital. Wow. Iya. Tahun lalu berarti itu Tahun ya, Pak? lalu. Salah satunya adalah cara untuk presensi yang selama ini kita menggunakan fingerprint ataupun pakai tanda tangan. Ini kita menggunakan mobile apps yang ada di smart device kita. Kemudian mencatat wajah kita yaitu face biometric. Kemudian mengunci lokasi di mana kita melaksanakan presensi itu. Apakah ada di gedung B.J. Habibie di Jalan di Tamrin, Jakarta, atau ada di Puspitek Serpong, atau di tempat-tempat lain yang BPPT bekerja dalam balai-balai yang ada di daerah-daerah maupun di tempat-tempat di mana kami sedang melaksanakan tugas di lapangan, ya, itu semua bisa melaksanakan presensi, ya. Dan tidak disangka-sangka bahwa aplikasi yang diluncurkan di 2019 ternyata harus digunakan pada saat kita menghadapi work from home. Iya, iya. Di mana kita melaksanakan presensi setiap pegawai, ya, dengan menggunakan aplikasi tersebut, sehingga kami itu tidak tergagap gitu ya dalam menghadapi perubahan bahwa kita mengalami PSBB, bekerja di rumah, tetapi tetap produktif untuk menghasilkan terobosan-terobosan karya, inovasi, teknologi yang memang menjadi perencanaan BPPT di dalam menghela inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Itu kepake banget sih sekarang ya Kepake Pak banget. Hamam ya, karena sekarang udah tidak boleh fingerprints lagi gitu ya, karena sekarang sudah tidak boleh asal sentuh gitu ya di tengah pandemi. Nah ini kalau kita berbicara mengenai ekosistem kan itu juga yang sedang dibentuk oleh BPPT begitu ya. Nah ketika pandemi ini datang, proyek-proyek yang sudah disiapkan ini seperti apa nih Pak Hamam? Masih akan terus berlanjut atau gimana nih Pak? Proyek prioritas riset dan inovasi nasional itu tetap kita laksanakan, ya, secara virtual tentunya, dengan diskusi, dengan bekerja di rumah, ya, kinerjanya bisa terpantau, laporan-laporan masih terus bisa kita produksi dan ditandatangani secara elektronik. Tetapi terobosan utama di dalam ekosistem inovasi adalah pada saat kita menjawab tantangan untuk menghadirkan teknologi dalam penanganan COVID-19. Seperti rapid test, seperti PCR ataupun swab test, seperti kebutuhan kita terhadap emergency ventilator, atau ada sistem deteksi COVID yang menggunakan artificial intelligence atau AI, dan kemudian kita berusaha mengatasi kelangkaan laboratorium untuk melaksanakan PCR test, ya, yaitu laboratorium biosafety level 2, ya. Itu semua produk dalam waktu 2 bulan berhasil dihilirisasi oleh BPPT. Mulai dari ide sampai kepada diproduksi massal oleh industri di dalam negeri. Sehingga meskipun kita dibanjiri oleh produk impor, ya, BPPT bersama dengan seluruh pemangku kepentingan yang saya sebut dengan pentahelix ini, ada akademisi di perguruan tinggi, ada kemudian industri, ya, para pengembang di industri, kemudian ada dari komunitas ataupun teman-teman di asosiasi profesi, ada juga dari lembaga litbang pemerintah lainnya, ya, serta tentu saja media yang selalu menjadi corong kita untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang perkembangan dari inovasi teknologi yang dilakukan oleh Task Force Riset Inovasi Teknologi COVID-19 ini. Nah, ini semua menjadi sebuah platform kerjasama, platform untuk bergotong royong. Ayo kita temukan rapid test kit buatan Indonesia, ayo kita kembangkan
biosafety level 2 laboratori untuk PCR test dengan membangun sendiri mulai dari detail engineering design sampai kepada produksi di industri. Ya. Ini serapannya seperti apa di dalam negeri sendiri nih Pak, dari segala inovasi ini? Apalagi tadi kan Pak Hamam sempat mention juga soal impor dan lain-lain begitu ya. Ini mungkin akan jadi tantangan tersendiri juga nih, apalagi ya pasti Indonesia harus lebih di depan begitu ya Pak Hamam. Tapi seperti apa melihat ini? Ya, kita melewati sebuah proses yang sangat kritikal ya di dalam melahirkan alat-alat kesehatan. Karena harus mengikuti serangkaian uji klinis, uji validasi, kemudian memastikan bahwa dia sesuai standar global yang berlaku, misalnya dalam hal ini standar dari WHO atau standar dari Litbangkes ya dari Kementerian Kesehatan. Ini semua harus dipenuhi oleh produk ini. Tidak ada jalan pintas untuk itu. Tetapi keuletan dan kegigihan dari semua anggota Task Force Riset Inovasi Teknologi COVID-19 inilah yang kemudian membawa kita di dalam waktu yang singkat 2 bulan. Kalau tidak ada COVID-19 mungkin butuh waktu 1 tahun lebih untuk bisa menghilirisasi dan diproduksi oleh industri. Tetapi dengan semangat dan dengan penuh daya juang, itu semua dapat kita capai dalam waktu 2 bulan, Maria. Dan inilah yang membanggakan bahwa ternyata ekosistem inovasi kalau memang kita laksanakan dengan sepenuh hati, ya, dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, ya, serta selalu istiqomah, istilahnya, kita bisa mencapai itu. Dan ini bisa kita lakukan untuk di segala sektor pembangunan ataupun sektor yang mengungkit inovasi Indonesia di mana saja dan kapan saja. Berarti bukan tidak mungkin bahwa nanti one step ahead-nya adalah ke vaksin kali, atau jangan-jangan BPPT sekarang sedang lagi coba uji klinis juga untuk vaksin COVID-19, ini seperti apa nih Pak Hamam? Ya, kalau vaksin kita kan menuju kepada vaksin merah putih ya, di lead oleh Lembaga Biomolekuler Eijkman, BPPT, LIPI, serta Kementerian Kesehatan, Litbangkes, ya. Ini semua akan berusaha mencapai upaya mendapatkan vaksin merah putih, ya, yang insya Allah akan segera dapat dihasilkan dan kemudian melewati uji klinis, ya, tahap 1, 2, dan 3. Selain itu juga kita kan sekarang sedang melakukan clearing teknologi melalui uji klinis dengan vaksin yang dikerjasamakan dengan Sinovac bersama dengan Bio Farma. Dan saya kira ini juga akan mempercepat adanya vaksin yang bisa dipakai oleh seluruh masyarakat di Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berarti sekarang memang didominasi adalah untuk pandemi COVID-19 ya. Tapi terobosan teknologi lainnya apa lagi nih Pak yang sedang dilakukan oleh BPPT pastinya kan? Memang kita menunggu dengan seksama sekali nih karena memang semua menunggu vaksinnya karena pengen lagi beraktivitas seperti sedia kala begitu ya. Tapi apalagi yang mungkin akan cukup bisa mengambil peranan juga nanti ke depannya untuk Indonesia Pak Hamam? Jadi kita pemikiran sistemik ya, supaya dia betul-betul bisa di dalam upaya kita mendapatkan vaksin, tentu kita tidak lupa harus melaksanakan testing, tracing, tracking, detecting, isolating, dan treating ataupun pengobatan. Ini adalah sebuah rantai yang kami usahakan dipenuhi dengan produk-produk inovasi karya anak bangsa. Ya. Jadi di HUT BPPT ke-42 ini ya kita meluncurkan terobosan baru dari apa yang sudah kita luncurkan pada kesempatan Hari Kebangkitan Nasional yang lalu, di mana Pak Presiden Joko Widodo telah meluncurkan 5 produk TFRIC ya. Nah, kali ini
kita tidak berhenti dan tidak berpuas hati dengan terobosan itu dan menghasilkan sekarang adalah terobosan baru, yaitu generasi berikutnya dari rapid test kit, yaitu iCovid-19 yang memiliki kemampuan baik itu total ataupun combo untuk sebuah kemampuan anak bangsa dalam menghasilkan rapid test. Selain itu yang indah adalah keberhasilan kita menghasilkan bahan baku. Yang selama ini bahan baku untuk rapid test itu, reagen, itu masih impor. Itu dia, saya mau masuk ke situ sebenarnya Pak Amam, tapi ditahan dulu begitu, kita jeda terlebih dahulu karena ini penasaran karena bahan bakunya berhasil untuk diciptakan begitu ya. Betul. Berarti ini akan sedikit banyak meminimalisir impor gitu ya, jadi semuanya lokal Harapannya produknya. kita begitu. Nanti akan seperti apa Pak Amam, nanti kita jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan kembali diskusi. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan spesial dialog usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia Beyond Business.